Menilai sebuah bangsa secara utuh memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap berbagai aspek, termasuk sejarah, budaya, politik, ekonomi, dan sosial. Mari kita lihat dari berbagai sudut pandang. A. Kelebihan. Yang pertama, keanekaragaman budaya. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, dengan lebih dari 300 suku dan bahasa yang berbeda. Hal ini menciptakan kekayaan budaya yang beragam dan menarik bagi wisatawan serta menyuburkan kreativitas dalam seni dan budaya. Yang kedua, kekayaan alam. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk lahan pertanian yang subur, hutan tropis, tambang mineral, serta sumber daya kelautan yang kaya. Yang ketiga, potensi demografi. Dengan populasi yang besar dan mayoritasnya berusia muda, Indonesia memiliki potensi besar dalam hal tenaga kerja yang produktif dan pasar konsumen yang besar. B. Kekurangan. Yang pertama, kesenjangan sosial. Masih ada kesenjangan yang signifikan antar daerah perkotaan dan pedesaan, serta kesenjangan antar kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Yang kedua, infrastruktur yang tertinggal. Meskipun ada kemajuan, namun masih terdapat kekurangan infrastruktur yang memadai, terutama di daerah terpencil. Yang ketiga, korupsi dan birokrasi yang lamban. Masalah korupsi dan birokrasi yang lamban masih menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang inklusif. C. Potensi. Yang pertama, ekonomi kreatif. Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi kreatif seperti fashion, seni, musik, dan film. Ini dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Yang kedua, pariwisata. Dengan keindahan alamnya, Indonesia memiliki potensi besar dalam industri pariwisata yang dapat menjadi sumber devisa dan menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, pertanian berkelanjutan. Indonesia dapat memanfaatkan potensi pertanian berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan juga sebagai sumber ekspor. D. Masalah yang dihadapi. Yang pertama, pemanasan global dan kerusakan lingkungan. Indonesia menghadapi tantangan serius dalam mengelola lingkungan hidup, termasuk deforestasi, polusi, dan perubahan iklim. Yang kedua, ketimpangan pembangunan. Masih terdapat ketimpangan pembangunan antar wilayah, antar perkotaan dan pedesaan, serta antar kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Yang ketiga, radikalisme dan terorisme. Ancaman radikalisme dan terorisme tetap menjadi masalah keamanan yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Menilai sebuah bangsa tidak hanya tentang melihat kelebihan dan kekurangannya, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana potensi-potensi tersebut dapat dimaksimalkan dan masalah-masalah tersebut dapat diatasi. Terus terang, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi yang besar di tingkat global jika dapat mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi. Berikut ini adalah 3 tokoh inspiratif dari Indonesia yang menunjukkan nilai-nilai bela negara. Yang pertama, Ibu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Nilai-nilai bela negara yang dimiliki yaitu konservasi, kemandirian, dan kepemimpinan. Ibu Susi Pujiastuti telah menunjukkan nilai-nilai bela negara melalui upayanya dalam melindungi sumber daya laut Indonesia. Selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, dia melakukan berbagai langkah-langkah tegas melawan illegal fishing dan melindungi lingkungan laut. Kepemimpinannya dalam menghadapi tantangan dalam bidang kelautan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keberlangsungan sumber daya alam Indonesia. Yang kedua, Ibu Tri Risma Hari ini, Menteri Sosial Indonesia, sebelumnya Wali Kota Surabaya. Nilai-nilai bela negara yang dimiliki yaitu kepemimpinan, pelayanan publik, ketegasan, dan kemanusiaan. Ibu Risma, begitu kerap dia disapa, telah menunjukkan nilai-nilai bela negara melalui kepemimpinannya yang kuat dan pelayanan publik yang luar biasa. Sebagai Wali Kota Surabaya, dia dikenal karena transformasinya dalam meningkatkan infrastruktur kota, meningkatkan pelayanan publik,
dan memerangi korupsi. Semangatnya dalam melayani masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu, serta ketegasannya dalam menegakkan aturan merupakan contoh nyata dari nilai-nilai bela negara. Yang ketiga, Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Nilai-nilai bela negara yang dimiliki yaitu inovasi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ridwan Kamil atau yang kerap disapa Kang Emil telah menunjukkan nilai-nilai bela negara melalui inisiatif-inisiatifnya dalam memajukan Jawa Barat. Dia memiliki visi yang jelas dalam mengembangkan pendidikan, infrastruktur, dan perekonomian di provinsi tersebut. Kang Emil juga dikenal karena pendekatannya yang inovatif dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial dan lingkungan, serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.